Tahu nggak, ini aku baru lihat updatean temen aku. Dia Kenapa? update di close friend. Dia habis dipukulin sama pacarnya. Oh ya? Kasian. Tuh, sampai lebam-lebam gitu. Ih, kasihan banget. Yang kayak gitu tuh udah toxic namanya. Iya Toxic relationship. Itu kan bisa macam-macam. Ada yang pernah diapain tuh, Kak? Ini baru dipukulin ya. Ada yang pernah dilempar asbak. Serius. Ada yang pernah sampai di sundut. Iya. Ya ampun. Ih, Bener-bener ya. parah. Iya. Gila. Sobat PR, ada yang pernah kayak gitu juga nggak sih, ngalamin kayak gitu sama pacarnya, pasangannya? Kalau ada, yuk kita sama-sama sharing di Spiritual Journal. Stay tune! Halo Sobat PR, seneng ketemu lagi dengan aku, Pratiwira Marta, di acara Spiritual Journal. Yeay, masih bersama teteh yang cantik yang satu ini, bersama teh Sylvia Larasati. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih deep, lebih dalam lagi, lebih spesifik. Nah, itu bikin penasaran. Kita akan bahas tentang toxic relationship. Nah, lagi hangat-hangatnya. Ya, jadi bagaimana caranya mengetahui atau juga mengatasi tentang hubungan-hubungan yang kurang sehat? Yuk kita stay tune dan terus lanjutin nontonnya hanya di Spiritual Journal. Stay tune! Oke, aku mau nanya nih. Sylvie pernah pacaran dong? Pernah. Walaupun sekarang lagi belum ya? Single. Oke. Pilihan dong, kan? Sekarang juga Sobat PR kalau misalkan di rumah atau di lingkungan pernah melihat ada hubungan yang kayaknya kurang sehat nih pasangan gitu. Terus kayaknya pasangan ini kok berantemnya udah kayak di atas rata-rata nih gitu ya. Semuanya, tensinya gitu ya, segala macam. Nah, kalau Sylvie sendiri pernah tahu nggak kasus-kasus toxic relationship yang pernah kamu dengar? Aku pernah dengar dari temen dan juga baca-baca di Google. Di artikel itu banyak tuh kasus-kasus. Kayak sekarang nih Sobat PR, lagi happening kasusnya Amber Heard sama Johnny Depp yang lagi ongoing sekarang. Itu heboh banget emang. Heboh banget. Itu tuh kayak menyadarkan aku ternyata korban-korban toxic relationship itu gak cuma perempuan Sobat PR, tapi laki-laki juga bisa. Kayak si Johnny Depp ini. Terus juga di Indonesia juga ada tuh yang si perempuan disuruh aborsi, terus dia bunuh diri di pusaran ayahnya. Sedih banget sih itu. Sedih banget itu, ya ampun, kasihan ya. Iya, kasihan. Itu juga masih muda banget ya kasusnya. Terus yang kasus yang Johnny Depp emang itu ngangkat banget untuk orang lebih sadar lagi gimana hubungan yang sehat dan tidak sehat itu gitu. Terus tidak dipungkiri juga banyak film-film yang mengangkat tentang toxic relationship. Kayak apa sih, KTV pernah nggak sih nonton Story of Kill, film posesif, itu kan nyeritain tentang hubungan yang tidak sehat. Gitu. Jadi bisa juga itu menjadi acuan ya, referensi biar kita semakin memahami juga gimana sih kalau kita mau punya hubungan tuh yang sehat. Hubungan yang nggak sehat tuh kayak apa sih gitu. Makanya sekarang kita mau coba bahas ke arah situ. Oke, sebelumnya ada nggak sih the real meaning of toxic relationship tuh apa gitu? Sebenarnya udah jelas ya. Jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat yang akhirnya bisa menyakiti baik fisik ataupun secara mental bagi pasangan tersebut. Dan toxic relationship itu tidak hanya tentang hubungan pacaran atau hubungan sepasang kekasih gitu ya, suami istri. Ya? Bisa dari itu tuh, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam hubungan. Jadi bisa ke toksik di keluarga, ya hubungan keluarganya toksik, hubungan pertemanannya toksik gitu, terus juga bisa juga lingkungan yang toksik, itu semuanya tentang hubungan yang tidak sehat. Cuman memang sekarang ini memang banyak yang lebih cenderungnya kalau udah disebut toxic relationship tentang pasangan gitu, tentang pacaran yang nggak sehat, karena memang ya Sobat PR, kita juga ketahui memang sekarang ini banyak anak-anak muda bahkan ya yang masih belum cukup umur dalam sebuah hubungan, mereka masih belum matang dalam pemikiran gitu, tapi mereka menjalin sebuah hubungan yang inginnya itu seperti orang dewasa dan akhirnya mereka toksik. Itulah kenapa lebih banyak kasus-kasus seperti ini dialami oleh pasangan gitu. Mungkin Sobat PR juga punya pengalaman tentang itu, jadinya kita akan berikan beberapa informasi tentang
bagaimana hubungan yang sehat dan tidak sehat. Hmm. Seperti itu. Terus kalau misalnya Kak Tiwi tahu nggak sih ciri-ciri hubungan yang udah toksik tuh kayak gimana sih? Misalnya di pacaran itu apakah kan kalau kekerasan gitu bisa verbal, non verbal gitu. Kalau pertemanan gimana tuh ciri-cirinya, Kak? Kita coba ulas satu-satu kali ya. Jadi kita coba dari pertemanan kali ya. Pertemanan yang toksik itu kayak kasus umum lah ya. Jadi ngegeng, satu nggak ada itu diomongin, yang ini nggak ada itu diomongin, itu nggak pure gitu. Nah itu gejala toksik dalam sebuah pertemanan, dan itu bisa berbahaya ya Sobat PR, itu bisa berbahaya buat kita karena nantinya kita jadi aware dengan lingkungan gitu, kita jadi takut untuk punya teman. Itu banyak loh, jadi banyak sekali orang-orang yang punya kasus dia itu udah nggak percaya sama orang lain karena kasus seperti ini. Dan kalau misalkan ada di keluarga, biasanya adalah kendali orang tua yang berlebihan kepada anak. Kontrol ya, terlalu iya, kontrol. Bahkan anak-anak seperti hidup si anak itu tuh dimiliki oleh orang tuanya, gitu ya. Atau mungkin lebih ke sikap atau pola dari sebuah keluarga yang akhirnya menimbulkan banyak isu-isu mental health yang tumbuh di anak-anaknya. Nah itu jadi banyak juga kasusnya seperti itu. Nah yang paling happening tentang pasangan. Nah kalau pasangan sendiri itu udah jelas. Kalau misalkan ujung-ujungnya malah jadi menekan hubungannya ya. Hubungannya menekan, terus kita malah sering ngerasa nggak nyaman dengan pasangan karena kita jadi kayak terganggu secara mental. Kita takut berlebihan dengan pasangan, kita terlalu jadinya merasa insecure. Kita kan harusnya sama pasangan ngerasa aman, bisa jadi diri sendiri, terus kita juga bisa berbagi segala hal, tapi ini jadinya kita malah paling takut kalau udah bertemu pasangan. Kalau terlalu cinta itu masuk toksik gak, Kak? Toksik dong, segala yang terlalu jangan itu 100% toksik. ya, Kak? Ya, jangan. Selalu kasih space untuk diri kamu sendiri, gitu. Terus kan ada nih, Kak, misalnya aku dan pasanganku nanti ya, kita tuh saling, bilangnya sih saling sayang, saling, ya pokoknya udah klop lah gitu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak pernah menyadari kan kalau kita tuh sebenarnya ada di dalam hubungan yang toksik. Itu gimana kita bisa self-aware gitu, biar cepat supaya biar alarmnya bunyi. Biar alarmnya bunyi itu tandanya gimana, Kak? Ya, saat kita merasa banyak hal yang dikendalikan oleh pasangan. Termasuk ke private, ke personal. Udah mulai gitu. cek-cek HP gitu ya? Itu juga sih, kalau menurut aku bukan berarti nggak boleh ya. Ngecek itu bukan berarti nggak boleh, tapi kalau kita keberatan itu jadi masalah. Kalau pasangan keberatan itu jadi masalah. Cuman kan akhirnya malah jadi pertengkaran. Kenapa nggak boleh dicek atau apa gitu. Nah sekarang sudah mulai banyak yang untuk menghindari gitu ya. Kita juga tetap memberikan ruang privasi untuk pasangan gitu. Nah itulah biasanya jadi awal kita aware, kita sadar juga gitu, apakah kita ada di dalam hubungan yang sehat atau tidak sehat. Saat kita itu seperti dipagerin, seperti dirantai. Posesif gitu. Ya jatuhnya. Posesif yang berlebihan ya, karena itu sebenarnya natural. Setiap pasangan pasti ada sisi posesif karena rasa sayang gitu ya. Tapi kalau saat itu sampai menyentuh ke ruang privasinya yang sampai mengganggu pasangan, itu udah bukan sayang lagi. Gitu. Nggak begitu cara nyayangin. Kan gitu jadinya ya. Jadi untuk Sobat PR yang sudah mulai ngerasa nih, aduh kok saya mulai bukannya nyaman, semakin nyaman, tapi semakin menemukan bahwa saya tuh dikendalikan penuh, dikekang gitu. Iya, dikendalikan penuh secara fisik dan secara mental. Jadi kamu nggak boleh ketemu sama ini, kamu nggak boleh sama ini, kamu jangan main sama ini, kamu cuma boleh sama aku, gitu. Tapi itu tuh jadinya mengganggu. Kalau itu tidak mengganggu, ya untuk kita malah senang-senang aja gitu ya, diperlakukan seperti itu kita senang-senang aja, mungkin itu nggak jadi masalah. Cuman rasanya sebagai seorang manusia itu umumnya sifatnya kita tidak senang dikekang, kita tidak senang dikendalikan, ya kan? Kita juga pengen bebas, kita punya pacar ya tetap punya pertemanan, kita punya sosial gitu, sosial life-nya tetap jalan gitu. Nah kalau sudah masuk ke situ sudah tahap awal. Kalau tahap yang sangat jelas sudah pasti, kalau sudah berani main fisik, cutting ya Kak, dia bisa menyakiti dirinya untuk menekan mental kita. Gitu ya, ancaman. Kalau kamu tinggalin aku, aku bunuh diri gitu. Karena itu udah masuknya toksik, karena itu sudah
di luar batas toleransi. Itu gak baik juga ya Sobat PR. Terus juga kalau misalkan pasangan sudah mulai berani cross the line dengan melibatkan orang terdekat. Kayak gimana tuh Itu contohnya, banyak. Jadi mulai ngancam ke teman-temannya. Oh gitu. Iya, mulai juga bahkan ke keluarganya. Di stalking gitu ya? Iya, ada yang kasus-kasus yang lebih parah itu bisa sampai terjadi penculikan. Jadi udah kayak apa ya? Itu tuh udah bukan lagi manusia yang dia cintai, tapi objek yang ngebuat dia terobsesi. Nah, itulah yang sudah masuk ke dalam kategori toxic relationship. Gitu. Serem banget. Parah. Tapi ya, Sobat PR, daripada kita kayak gitu-gitu, aku ada satu quotes. Iya. Keluarkan. Ini ini juga sebenarnya aku ngelihat dari salah satu stand up comedy namanya Oza itu. Katanya gini, Kak. Gimana? Say no to cutting, say yes to cuddling. Oh gitu, ya dong, benar, itu baru setuju. Ya, kamu pernah tahu nggak kasus-kasus yang secara nyata tapi dia berat banget? Apa tuh? Aku punya klien-klien. Wah. Ya, aku kan juga menangani live ya tentang konsultasi gitu. Itu ada, ini aku ungkapin, klien aku tahu dan tapi minta di anonim ya, jadinya aman gitu. Aku menceritakan kisahnya tentang toxic relationship yang aku rasa ini kasusnya cukup kontroversi ya, atau cukup langka gitu ya. Jadi dia itu di awalnya disayangin ya, biasalah ya, awal-awal manis gitu kan. Terus makin kesini makin parah. Jadi makin parah pengendalian pasangannya sama dia. Ini korbannya perempuannya. Okay. Sampai akhirnya dia mengalami penculikan. Kebayang nggak traumanya? Iyalah. Itu dia masih kuliah waktu itu. Itu dia diculik berapa lama itu, Pak? Dia diculik hampir 3 hari, ya. Dia dibawa gitu ke satu tempat. Di situ dia ngalamin semua kekerasan. Tapi, jadi kayak 1 jam dia disiksa, 1 jam dia minta maaf, nangis-nangis, sujud-sujud. Jadi si laki-lakinya sampai kayak begitu. Laki-lakinya udah terganggu kali. Iya, dia sampai didorong dari tangga. Jadi mau berusaha kabur tuh Sobat PR ya. Jadi klien aku sempat mau coba kabur, dia didorong dari tangga sampai jatuh, nyampe bawah, diseret lagi ke atas. Astaga. Diikat pakai ripet, tahu nggak ripet? Yang gitu. Yang cuma bisa kalau digunting lah gitu ya. Iya. Dia dipakein ripet gitu ya, dia dipukulin, dia disundut. Disundut, udah gitu dia juga jadi dilempar asbak. Percobaan kekerasan abusive secara seksual juga terjadi gitu ya. Itu mengalami verbal udah pasti. Tapi gitu, kayak nantinya sudah selesai kayak gitu, nanti dia minta maaf gitu ya. Nanti dia nangis-nangis seperti menyesali gitu apa yang dia lakukan. Dan itu terjadi 3 hari sampai akhirnya dia bisa kabur. Gimana dia kaburnya itu? Jadi ceritanya dia ini lagi sadar kali ya, si pasangannya lagi sadar, lagi baik, terus dia langsung dibukain, dia bilang mau ke toilet. Oke. Gitu. Nah, di toilet dia lari ke bawah gitu, dan dia tuh lari ke bawah dengan sisa-sisa tenaga ya. Karena dia tetap disuapin, dikasih makan, tapi kayak di gitu terus apa ya bahasa Sundanya mah diwawelin gitu. Ya. Dipaksa gitu ya. Disuap secara paksa gitu ya, terus sampai beberapa pas hari ketiga itu dia bilang mau ke toilet, kebetulan dia lihat nih, dia melihat dulu pola pasangannya. Karena dia masih ngelihat ada kesempatan saat si pasangannya tuh lagi baik tuh. Nah, pinternya untuk masih bisa berpikir. Jadi kita kalau dalam situasi seperti itu, Sobat PR, kita harus tenang juga. Kita harus lihat situasinya di mana kesempatan kita bisa menyelamatkan diri. Nah, akhirnya dia ngelihat saat si pasangannya sedang agak-agak baik nih, gitu ya, normal, dia kembali normal. Dia mulai ngerayu dengan dia bilang mau ke toilet, gini-gini, akhirnya dilepasin ke bawah, dia lari, dia teriak-teriak di depan pintu rumah. Karena dikunci kan pasti pintu rumahnya, cuma kan tetangga jadi dengar karena ada gedoran kenceng gitu, dia ngelemparin kursi, dia ngelemparin ke kaca. Itu seheboh itu. Itu sampai memang kasusnya itu sampai naik ke polisi juga gitu ya, sampai betul-betul diurus dengan secara hukum lah gitu. Nah, itu masih yang berat masuknya gitu. Tapi yang sampai kehilangan nyawa juga ada. Kan ngeri ya. Iya. Kalau yang jadi korban kayak gitu, Kak, itu healingnya gimana? Ya itu dia ya, agak miris ya kalau misalkan. Pasti dia trauma. Betul. Jadi kalau yang selama ini yang kasus
klien ini dia sampai 1 tahun saya pegang. Saya pernah ditelepon sama dia jam 2 malam. Wah. Kak Tiwi, saya mau mati aja. Astagfirullah. Saya mau bunuh diri. Saya udah nggak ada manfaatnya, saya udah nggak ada gunanya, saya udah nggak pantas dicintain gitu. Ya saya langsung, sebentar saya cuci muka dulu, saya sadarkan diri dulu gitu ya. Iya, terus baru gitu aku mulai. Jadi intinya dia harus selalu ditemenin gitu. Jadi di situ ada beberapa orang, jadinya aku dengan sahabatnya dia, dengan mamahnya, dengan kita semua koordinasi untuk bisa handle perempuan. Jadi si klien aku ini harus dalam kondisi dia nggak boleh sendiri. Iya. Dan itu diawasin selama 6 bulan, setelahnya kita mulai lepas. Dan dia udah mulai berhasil naik, bahkan sekarang udah pacaran lagi dia. Ya cuman gitu, jadinya gampang overthinking gitu. Ya tetaplah sisa-sisa itu tuh pasti akan kebawa ya, traumatiknya. Support dari orang-orang terdekat tuh penting banget. Betul. Supportnya harus ada gitu. Kadang ngerasa nggak sih kalau kita ngelihat nih teman kamu aja, kamu udah ini hubungan udah nggak sehat. Tapi teman kamu tuh terus stay di situ. Ya. Jatuhnya kamu malas nyelamatin, jadi kayak ya udahlah gitu. Udah pilihannya dia di kayak gituin gitu. Sebenarnya kita harus ngomongin juga ya, diobrolin ya. Harus diobrolin. Jadi untuk sobat PR yang ngelihat di lingkungan terjadi hubungan-hubungan tidak sehat yang kita udah ngerti lah ya, batasnya tuh sampai mana sih gitu. Kalau terjadi hal-hal seperti itu jangan lupa untuk diselamatkan. Karena memang kondisi orang lagi falling in love itu kan indah semuanya ya. Mau kita diapain dunia milik berdua ya Kak. Iya, yang lain ngontrak kan gitu. Nah itu kita harus mulai kasih kesadaran. Karena gini, kenapa sebuah hubungan bisa jadi toksik? Terutama untuk pasangan kita ya. Berarti salah satu dari orang tersebut gitu ya, memiliki gangguan mental. Dia bisa punya traumatik sebenarnya, dia bisa punya depresi, dia juga punya schizophrenia atau apapun, punya bipolar gitu. Schizophrenia itu orang yang punya imajinasi berlebihan. Halunya tinggi, dianggapnya halunya tinggi gitu ya. Terus pokoknya dia kadang suka denger sesuatu, overthinkingnya sangat ini. Nah, kalau ada, sekarang kita gimana mau menjalin hubungan yang sehat? Kalau salah satunya memiliki mental health yang harus disembuhkan dulu. Kadang si pelaku juga sebenarnya dia korban akhirnya pas kita tahu. Dia melakukan itu karena merefleksikan sesuatu di dalam dirinya dari pengalamannya dia gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah kasus yang ternyata kalau dibuka layernya banyak gitu. Terus gimana Kak mengatasi biar kita itu nggak jadi toksik ke pasangan kita dan pasangan kita juga nggak toksik ke kita gitu. Kalau kita nggak mau toksik sama pasangan, kita jangan terlalu fokus sama pasangan kita. Fokus sama cara kita gimana nge-treat pasangan kita, bukan fokus pengen digimanain. Ya, betul. Kita tuh kesadaran self love-nya harus tinggi. Gitu, self love-nya harus tinggi sobat PR. Jadi kalau mau punya hubungan yang sehat, sebenarnya adalah kita jangan terlalu fokus sama pasangan justru. Kita fokus sama diri kita. Biar kita itu bisa nyayangin orang dengan cara yang benar. Gitu, urusan love nanti dia first. Betul, kita mencintai dulu diri kita, baru kita ngerti dong caranya nyayangin orang kayak gimana. Terus kalau misalkan kita sendiri menyadari nih, kok aku kalau setiap masuk hubungan itu selalu ngerasa nggak nyaman sendiri, terus kadang juga jadi ke-trigger juga gitu, kok kalau pasangan berbuat begini dikit kok aku pikirannya terlalu over, terus aku kok posesifnya mulai naik. Nah itu mulai lakukan sharing. Kembali, semuanya mental health itu intinya yang langkah pertama adalah sharing. Bercerita. Gitu, bercerita, iya. Jadi kalau kita pasti ngeh dong, ini kok kenapa ya saya kesal kalau misalkan dia pergi sama teman-temannya. Padahal kita juga ngerti kok. Kita paham kalau itu sebenarnya nggak masalah. Kenapa sih saya jadi kayak gini gitu. Dan itu refleks sebenarnya, dan itu sebenarnya normal. Jadi di awal kita punya hubungan, kita pasti akan keluar tuh rasa posesif, ingin terus bareng gitu ya, segala macam. Ingin memiliki. Nah, itulah yang harus kita kontrol. Itu dari diri kita. Dan kalau pasangan kita sudah kita rasa ke arah-arah, nih orang udah pengen ngendaliin saya gitu. Itu harus segera didiskusikan. Sama pasangan ya? Iya, sama pasangannya diobrolin dulu. Tapi kalau itu nggak ketemu nih gitu. Harus itu ada menjadi pilihan. Nah, bisa ada konselor atau ada penghubung, bisa ke sahabat, bisa ke siapa gitu untuk bisa dapetin solusi dulu gitu. Kalau misalkan masih terus begitu, lebih baik keluar dulu dari situ. Emang berat ya, tapi jauh lebih berat ada di hubungan yang tidak sehat. Efeknya jauh lebih besar dibandingkan kita
ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya. Lebih baik begitu daripada disiksa lagi sayang-sayangnya. Coba pilihannya. Ya kan Sobat PR ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita harus punya kekuatan dari dalam diri kita untuk meninggalkan situasi yang memang akan membawa efek negatif sangat banyak ke diri kita daripada kita bertahan di situ. Karena hasilnya akan beda gitu. Terus Kak, kalau misalnya ada pasangan Ya. yang dia udah lama banget, mungkin dia udah berpuluh tahun gitu ya, kayak dia tuh sebenarnya hubungannya udah mati gitu, kayak nggak ada rasa, tapi karena dia udah ngerasa udahlah males gitu kalau untuk diomongin, jadi plain aja itu termasuk toksik juga kan? Sebenarnya kalau misalkan ada pasangan, pasti pasangan itu punya jangka waktu enjoy atau penuh emosional dalam hubungan. Jadi kayak romantisme ya, romance, terus juga perhatian segala macam gitu. Zaman-zaman dari awal ke kita akhirnya terus bareng nih. Terutama untuk yang udah jadi pasangan suami istri, itu pasti ada masa kita down. Kita turun emosionalnya ya. Love-nya gitu. No, emosionalnya. Emosionalnya itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kita ingin treat dia begini, kita ingin di-treat begini. Karena itu tuh, kalau emosional itu kita ada bosen. Gitu-gitu udah habis gitu ya, emosionalnya udah habis. Akhirnya kayak yang makin kesini itu kita akan ngejalanin kestabilan sebenarnya. Ya stabil, karena gini, nggak lagi ngasih bunga bukan berarti nggak sayang. Sayang, tapi udah males aja ngasih. Dan itu memang wajar. Bukan waktu, udah lewat kali udah ya lewat gitu, masa-masanya. Kalaupun ada yang masih bertahan seperti itu ya bagus. Banyak kok, ada juga kok yang romansnya terus bertahan sampai kakek nenek gitu. Itu luar biasa sih. Cuman umumnya di 3 tahun. Di 3 tahun romance agak berturun, apalagi menurun. Apalagi kalau misalkan pasangan suami istri terus udah punya baby. Karena fokusnya berbeda, fokus beralih gitu. Romance udah bukan jadi prioritas. Kalau dulu coba berdua kita bisa fokus ke situ. Dan akhirnya kita harus bisa bedain. Kehilangan perilaku atau sikap bukan berarti kehilangan perasaannya. Jadinya kayak kehilangan perilaku atau sikap dari pasangan menurunnya gitu, bukan berarti perasaannya juga ikut menurun. Justru karena perasaannya sudah masuk ke tahap stabil aja. Dari mungkin pastikan kalau misalkan Sobat PR sepasang suami istri dulu zaman PDKT gitu, mungkin dari temen dulu, PDKT, pacaran, nikah. Udah nikah, romance gitu ya, menikmati indahnya pernikahan gitu. Sampai nanti akhirnya akan balik lagi menjadi teman, sahabat gitu. Jadi rasanya tetap sama. Akhirnya komitmen yang jalan. Gitu. Oke. Menarik ini Kak. Berarti mungkin kalau misalnya dirasa-rasa si hubungan itu udah plain gitu, kita mungkin harus ngobrol gitu. Kita kayaknya butuh quality time nih, butuh liburan. Holiday ke Bali yuk berdua aja gitu. Honeymoon lagi gitu ya. Untuk meningkatkan spark. Iya, kita harus tahu, kita juga harus paham. Apalagi kalau udah punya anak ya, balik lagi ke situ, kita itu jadinya kan banyak nggak fokus sama hubungan secara pasangannya gitu. Nah, kita harus punya waktu untuk jalan berdua gitu. Itu aja sebenarnya nggak yang bakalan ngebalikin lagi seperti awal, karena yang di awal ya udah, itu momen itu nggak akan pernah keulang lagi gitu. Tapi banyak juga yang merasakan jatuh cinta lagi gitu pas udah 10 tahun, 20 tahun nikah gitu ya, ngerasain itu lagi gitu. Aku belum pernah tuh. Cari dulu dong, Say. Mana? Yang mau sama Sylvie ya? Halo dong. Ikutin IG-nya dulu, ya. stalking. Boleh di sini. Oke, Sylvie sendiri selama ini pernah nggak ngerasain ada toxic? Pernah sampai ke situ nggak? Kalau aku diposesifin sih. Posesifnya juga ada batas toleransi ya. Jadi bukan berarti pasangan nanti posesif aku sedikit langsung. Nggak boleh main sama si ini, si itu. Padahal alasannya juga nggak masuk akal. Iya. Jadi udah diputusin aja. Diobrolin udah? Pernah diobrolin, tapi dianya mengelak. Kayak
aku nggak kayak gitu, aku kan kayak gitu karena Ya. aku tuh sayang sama kamu. Nah itu. Jahat. Saat kita disakitin dengan alasan dia, tapi aku kayak gitu karena sayang. Nah itu udah hati-hati Iya, tuh. Ya. Udah toxic ya Merdu itu. banget suara buaya gitu. Buaya, mana tuh buaya? Jadi seperti itu. Oke, kayaknya kita udah cukup membahas ini dengan umum tapi spesifik, tapi bisa dapat juga gitu ya. Isinya apa sih, poinnya apa sih, apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri gitu. Pentingnya adalah untuk diri kita sendiri ya, Sylvia. Kamu kalau mau masuk ke dalam hubungan, mumpung masih jomblo, sehatin dulu mentalnya. Bener gak nih saya udah sehat mental gitu ya. Kalau udah sehat mentalnya, udah tahu hubungan yang diinginkan itu seperti apa, kamu masuk bakalan tinggal Yang penting, jalan. Ini juga ya, self love juga ya. Iya. Cintai diri sendiri dulu, baru cintai orang lain. Iya, oke, Sobat PR. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan cari pembahasan-pembahasan yang memang umum terjadi, jadinya bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Nah, Sobat PR, kalau misalnya kalian bingung mau konsultasi kemana, mau curhat kemana, nggak ada teman cerita, yuk kita langsung hubungin aja Kak Tiwi di Sydney. Follow juga IG-nya. Oke, thank you. Jadi memang kalau misalkan yang masih butuh, ada kebutuhan yang udah sampai ke taraf harus konseling nih gitu ya, kita bakalan bisa untuk membantu lah gitu ya. Oke Sobat PR, aku rasa sekarang sudah cukup informasi yang kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat, terus juga bisa memberikan banyak informasi, inspirasi untuk kehidupan Sobat PR semua sehari-hari gitu. Oke? Sobat PR juga jangan lupa selalu pantengin terus sosial media Pikiran Rakyat. Jangan lupa follow, subscribe, komen, like, share YouTube channel Pikiran Rakyat. Jangan lupa juga saksikan terus Spiritual Journal hari Kamis jam 8 malam di YouTube. Oke deh kalau kayak gitu Sobat PR, terima kasih udah lihat kita. Ya, terima kasih untuk Sobat PR. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti di episode selanjutnya, jauh lebih seru, jauh lebih mendalam lagi, lebih menarik lagi gitu. Kak Tiwi ada kata-kata mutiara nggak nih? Apa ya, aku punya kayak jargon sih ya. Oke Sobat PR, jangan lupa tebarkan cinta dan kasih sayang untuk semesta. Bye-bye! Dadah!